Dulu awalnya punya ide itu dari keresahan. Jadi waktu kuliah kesulitan cari tempat camping. Dulu masih awal-awal kan, sekarang mungkin banyak yang sudah buka. Tapi dulu waktu itu untuk yang lengkap sama yang harganya pelajar agak susah cari. Itu akhirnya pas iseng-iseng daki punya ide coba beli dikit-dikit gitu. Pertama lingkupnya cuma teman-teman toh, teman-teman dulu yang pinjam cuma teman-teman dulu. Akhirnya itu jalan, alhamdulillah bisa sampai lagi ya. Untungnya pandemi jadi cari kerja juga susah. Jadi fokusnya gampang, fokusnya di tenda dulu sambil nyari kerja lah. Alhamdulillah rezeki ya. Misal nggak ada pandemi juga mungkin kepecah cari kerja ya, buka iki pasti nggak fokus lagi. Disewakan ke temennya sendiri. Soalnya dipinjemi pinjem juga kan emang teman-teman ya pinjem kadang-kadang nggak kembali gitu. Akhirnya pakai sistem sewa aja biar sama-sama enak gitu. Kalau ya 3 tahun itu konsisten, maksudnya punya uang nggak dibelikan barang-barang sing kayak itu full untuk jajan seperlunya, untuk item tenda, untuk persewaan juga makan gitu. Selama 3 tahun untuk nggak ambil buat kayak beli HP, beli apa nanti dulu itu. Oke, perkenalkan nama saya Yoga Dwi Kurniawan. Untuk usahanya di bidang jasa persewaan alat camping untuk outdoor gitu, untuk mendaki. Untuk usahanya sendiri berdiri sejak tahun 2019 sebelum pandemi gitu. Dan tapi untuk jalan progresnya sebenarnya pas 2020 akhir-akhir. Pandemi akhir-akhir itu kan sempat ada lockdown, buka tutup itu sebenarnya mulai jalan, soalnya sebelumnya masih ditinggal kuliah gitu. Beda tempatnya ini sebenarnya tinggalnya di selisih 5 rumah dari sini ya. Dulu masih numpang di rumahnya Bude pas waktu kuliah, terus habis nikah baru pindah. Dulu awalnya punya ide itu dari keresahan. Jadi waktu kuliah kesulitan cari tempat camping. Selain dulu masih awal-awal kan, sekarang mungkin banyak yang sudah buka. Tapi dulu waktu itu untuk yang lengkap sama yang harganya pelajar agak susah cari. Itu akhirnya pas iseng-iseng daki punya ide coba beli dikit-dikit gitu. Pertama lingkupnya cuma teman-teman toh, teman-teman dulu yang pinjam cuma teman-teman dulu. Akhirnya itu jalan, alhamdulillah bisa sampai lagi ya. Apalagi di sekitar sini, sekitar Wonokromo kan, ini tokonya di Wonokromo Surabaya ini. Sekitar sini jarang yang buka, jadi kalau cari harus jauh-jauh dulu. Iya, awalnya dulu joinan gabung, jadi tapi berjalannya waktu kuliah temannya banyak yang lolos boyong, akhirnya nggak diterusno, akhirnya teruskan sendiri, beli barang sendiri, ya nyicil ada di ABG. Awal mulai 2019 itu dulu, terus tapi baru jalan stabilnya 2020 akhir itu. Kena pandemi sempat tutup lama kan, lockdown itu lama 1 tahunan, jadi cari modalnya ya. Iya, sempat jualan barang lain kayak baju gitu, sementara selama tutup itu. Pandemi awal emang susah, tapi menurut saya pandemi itu tambah awal titik mudah menjalani selanjutnya. Soalnya kan banyak orang yang boring kayak di rumah terus, butuh liburan itu, titik baliknya di situ untuk lebih cepet lah hitungannya. Terus awal-awal lulus juga kan 2020 itu lulus kuliah kan, dulu sempat kuliah di UIN Surabaya sini. Untungnya pandemi jadi cari kerja juga susah. Jadi fokusnya gampang, fokusnya di tenda dulu sambil nyari kerja lah. Alhamdulillah rezeki ya. Misal nggak ada pandemi juga mungkin kepecah cari kerja ya, buka iki pasti nggak fokus lagi ini. Kalau sekarang sih pasti sudah pakai iklan ya, untuk iklan. Dulu masih ngandelno teman-teman aja, teman-teman sing posting minta bantuan teman-teman gitu aja untuk ini. Soalnya
tempat toko juga di dalam gang di dalam kampung, jadi nggak semua orang tahu kalau nggak diiklanin untuk sekarang. Tapi kalau untuk dulu ya minta bantuan teman untuk posting gitu-gitu. Modalnya dulu kan ya seneng daki juga, akhirnya ya nabung uang sisa kuliah gitu. Ada beberapa, kalau nggak salah dulu ada kisaran punya tabungan berapa, 2 jutaan. 2 jutaan itu niatnya awalnya mau beli barang buat daki, kayak di sekalian beli bermerek gitu buat daki pribadi. Terus lama-lama kok teman-teman kok banyak yang butuh gitu, akhirnya beli barang dikit-dikit buat disewakan ke temennya sendiri. Soalnya pinjem juga kan emang teman-teman ya pinjem kadang-kadang nggak kembali gitu. Akhirnya pakai sistem sewa aja biar sama-sama enak gitu. Kalau jadi orangnya temennya sewa yo gampang cari sewaan, sini juga ya bisa ngasih gitu. Kalau pinjem kan sini agak males. Iya, barangnya rusak, barangnya kurang tapi nggak nambah-nambah. Kalau sewa kan sama-sama enak, ada sistemnya gitu ya. Itu akhirnya ya mulai setiap bulan nyicil beli tenda berapa, nyicil beli kompor berapa gitu nyicil pelan-pelan dulu. Pokoknya tiap bulan konsisten selama, kalau nggak salah selama 3 tahun itu. Ya 3 tahun itu konsisten, maksudnya punya uang nggak dibelikan barang-barang sing kayak itu full untuk ya jajan seperlunya. Untuk item tenda untuk persewaan diutamakan gitu. Selama 3 tahun untuk nggak ambil buat kayak beli HP, beli apa nanti dulu itu. Soalnya bukan dari modal langsung yang besar. Kalau modal besar kan bisa langsung enak itu. Kalau modal kecil kan harus putar terus sabar-sabaran. Kalau rusak pasti resiko sewaan rusak, penting kan sama-sama kayak sewa kan sistemnya sebelum diambil dicek, nanti pas pengembalian juga dicek biar sama-sama tahu untuk kerusakan. Paling sering ya tenda gitu. Kalau sulit kayaknya semua sulit. Kayaknya semua usaha pasti sulit. Mungkin lebih ke tenaga ekstra yang dikeluarno itu waktu kalau musim hujan, bersih-bersih gitu, jaga. Soalnya kan pasti semua barang pasti kotornya lempung gitu. Kalau musim kemarau gini kan mungkin cuma debu gitu, misal dibersihkan cepat bersih. Kalau lempung kan harus bersih, habis dicuci, jemur, masih ada yang kotor, cuci lagi. Kebanggaannya ya lebih ke akhir-akhir ini kan agak stabil dalam kondisi keuangan, juga nggak terlalu beli banyak-banyak item lagi, nggak kayak dulu. Itu brandnya ini mungkin untuk sing besar di Surabaya nggak banyak, untuk yang lebih lengkap untuk item yang lebih lengkap mungkin sini agak alhamdulillah dapat kepercayaan ya tiap minggunya teman-teman juga. Apalagi kan daerah sini kayak Wonokromo gini kan jalur untuk teman-teman sih mau berangkat daki ya ke arah Mojokerto, Pasuruan lebih enak itu. Jadi mungkin teman-teman suka berangkat sekalian ngambil, kalau ya ngembalikan sekalian pulang gitu. Mungkin kayak kelebihan di STS Outdoor kayak gitu. Target pasarnya teman-teman pelajar soalnya ya dari keresan dulu sewa harus minimal 2 hari. Kalau pelajar kayak anak sekolah atau anak kuliah kan ya dananya cukup pas-pasan gitu. Kalau target pasarnya anak pelajar semua pasti ikut. Tapi untuk pelajar nggak semua pelajar bisa sewa gitu, tertentu. Jadi untuk pelajar, misal pelajar Surabaya itu yang SMA pokoknya masih aktif masih bisa, tapi kalau pelajar SMP nggak bisa sewa. Nah, alhamdulillah ada beberapa sekolah awal nyoba, cuma beberapa sekolah kan mungkin punya tenda inventaris sekolah gitu, tapi untuk sekolahan kadang-kadang kurang, ada tambahan murid gitu. Coba pertama berapa tenda, akhirnya cocok ya coba kerjasama mungkin gitu. Tiap event maian kelas pasti kan ada murid baru, yaitu biasanya diklat gitu kampus gitu. Anak pramuka atau diklat sekarang, dulu kan tenda sing masih pasang sendiri.
Nah, sekarang nggak mau kayak sekolahan juga minta yang tenda-tenda dom gitu yang sudah anti air gitu. Soalnya wali murid sekarang tak tanyai ada salah satu sekolah ini SMA Al-Hikmah sini itu wali muridnya juga nggak mau kalau tenda biasa, soalnya apalagi musim hujan dingin gitu. Kalau tenda sing untuk camping atau untuk mendaki kan lebih safety. Ya pasti lebih safety gitu. Ya kampus itu untuk diklat itu paling banyak sampai 100 berapa tenda gitu. Dulu juga pernah pas MotoGP di Lombok, MotoGP di Lombok itu dulu kan tempat penginapan semua di Lombok habis. Awal-awal pas pandemi terus buka, jadi kayak vendor-vendor di pulau Lombok tenda juga kehabisan. Jadi untuk sekitar Lombok itu cari tenda sampai berapa ya? 100 di Jawa. Ya, mau diambil sini orangnya dapat orang Gresik sih untuk vendor. Terus tapi itu tadi cuma bisa dulu kan masih kecil. Masih bisa ngasih berapa gitu toh. Berapa puluh tenda aja ini. Nyarikan di teman-teman juga bisa tapi nanti tanggungannya berat. Jadi seadanya penting jalan. Kasir Pintar kisaran lebaran tahun kemarin lagi hampir satu tahun setengah. Itu 1 tahun setengah dapat info juga dari teman sebenarnya. Dari teman-teman kan dari Tulungagung juga usaha toko sembako gitu. Kisaran pakai Kasir Pintar itu tadi. Terus browsing cari info terus kayak gampang gitu. Maksudnya fiturnya nggak ribet, simpel gitu. Akhirnya pakai itu. Pasti mempermudah soalnya sebelumnya manual, jadi tiap bulan kan ada notanya di klip 1 disimpan, nanti pembukuannya tiap akhir bulan. Terus akhirnya dapat Kasir Pintar lebih gampang sih untuk kan rekap data bulanan, harian, tahunan juga ada, tahu dari situ enak juga. Rekap data sebenarnya lebih penting untuk kelanjutan depannya, untuk pengeluaran barang apa yang sering keluar, yang pengeluaran barang apa sing kurang maksimal penyewaannya gitu kan kita tahu juga itu. Lama kalau manual, apalagi kalau rame nggak ngatasi kalau weekend, kalau manual lagi. Ya, pasti tetap dipercaya sama customer gitu. Tetap bisa melayani teman-teman sing untuk acara-acara lebih banyak lagi, sekolahan atau kampus gitu. Penting masih dipercaya terus untuk sewanya, itu paling penting. Soalnya di bidang jasa cocok-cocokan kan kalau bidang jasa gitu, jasa sewa. Ini cara pintarku bangun STS Outdoor. Gimana cara pintarmu?